kabar? Semua sudah siap ya? Pagi ini kita jumpa lagi. Kita akan bersama-sama sekolah minggu. Anak-anak tentu sudah mandi, sudah rapi, ditemani oleh papa, mama, ayah, ibu, kakak atau adik. Nah, kita akan mulai bersama-sama ya. Semua bangkit berdiri. Kita akan memujikan Mars Sekolah Minggu GITJ. Yuk semua berdiri yuk. Kami anak sekolah minggu, berbakti kepada ayah ibu. Bersama teman-teman kami pergi ke gereja dengan hati gembira. GITJ itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan ibu guru yang mengenalkan selalu cinta Tuhan dan sesamamu. Kami anak sekolah minggu, rajin berdoa, rajin bekerja. Kami anak sekolah minggu, puji Tuhan dalam setiap waktu. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan terlebih dahulu kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Yuk anak-anak bersiap, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, kami bersyukur kepadamu. Di hari yang indah ini Tuhan pertemukan kami dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami semua, memimpin kami semua untuk bersekolah minggu pada pagi ini. Kiranya Bapa dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati kami semua anak-anak Tuhan untuk siap mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk ibadah kami ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, anak-anak semua yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu mengingat menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi keluarga. Keluarga yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, begitu ya. Dan papa, mama atau orang tua kita seringkali berpesan ya untuk anak-anak semua di rumah. Apa misalnya? Mama suka mengingatkan kita, jangan lupa berdoa. Papa juga suka mengingatkan kita, jangan lupa mengucap syukur. Gitu ya, karena anak-anak Tuhan sudah diberikan firman Tuhan yang indah melalui Alkitab, melalui firman yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, papa mama mengajarkan firman itu di kehidupan sehari-hari, di rumah masing-masing. Nah, kita akan bersama-sama untuk menunjukkan kasih sayang kita, hormat kita kepada orang tua, selalu mengingat setiap pesan orang tua kita. Yuk sekarang kita pujikan mama papa, jangan lupa berdoa. Berdoa sebelum kita makan, sebelum kita tidur. Papaku bilang mengucap syukur selalu buat berkat yang diberi Tuhan padaku. Setiap hari, setiap waktu, ku takkan lupa selalu berdoa. Di waktu siang, di waktu malam,
selalu buat berkat yang diberi Tuhan padaku. Setiap hari, setiap waktu, ku takkan lupa selalu berdoa. Di waktu siang, di waktu malam, ku tetap ingat pada Tuhanku. Setiap hari, setiap waktu, ku takkan lupa selalu berdoa. Di waktu siang, di waktu malam, ku tetap ingat pada Tuhanku. Ku tetap ingat pada Tuhanku. Nah, anak-anak semua harus ingat ya apa yang dipesankan Mama dan Papa untuk kebaikan anak-anak semua menjalani hari-hari sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita semua sekarang akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita akan pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita akan pujikan sekali lagi firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau cerita Alkitab, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Lia. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak semua
untuk mendengarkan firman Tuhan dan selanjutnya mendengarkan cerita Alkitab. Mari Kalia, dipersilakan. Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kalia berharap semua adik-adik yang ada di rumah beserta keluarga dalam keadaan sehat dan bersukacita. Nah, pada pagi hari ini Kalia akan membacakan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca, kita persiapkan dulu Alkitabnya. Kira-kira sudah disiapkan belum? Nah, kalau belum, mari disiapkan dulu. Dan untuk adik-adik dari kelas balita, batita, bisa minta tolong mamah, papah, kakak untuk mendampingi ya saat membaca firman Tuhan. Nah yuk, sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan lipat tangan, kita tutup mata. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Walaupun kami masih mengikutinya di dalam rumah, tapi kiranya Tuhan memberkati kami, selalu berikan kami kesehatan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau pimpin, Engkau sertai Tuhan, apa yang kami dengar dapat kami jalankan dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan membuka Alkitab kita pada Rut 1 ayatnya yang pertama sampai 22. Rut 1 ayatnya yang pertama sampai 22. Sudah siap? Kalia akan bacakan dan adik-adik yang ada di rumah juga menyimak ya. Judul perikopnya Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperlihatkan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masa kamu menanti sampai mereka dewasa?
Masa karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Oprah mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menantang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Nah, demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Cukup panjang ya, tapi Kak Lia berharap adik-adik sudah bisa mengikuti, bisa membaca dengan baik. Dan untuk adik-adik yang dari kelas balita maupun kelas kecil sudah didampingi oleh yang mendampingi ya. Nah, untuk selanjutnya Kak Lia panggil Bu Humi untuk melanjutkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Yuk kita panggil Bu Humi. Halo anak-anak, selamat pagi. Tuhan memberkati kalian semua ya pada pagi hari ini. Berjumpa lagi dengan Ibu Humi. Tadi sudah memuji Tuhan bersama Ibu Lisa, membaca firman Tuhan bersama Kak Lia. Sekarang Bu Humi akan bercerita. Nah, tentu tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Bu Humi akan mengulas sedikit cerita tentang Rut dan Naomi. Begini ceritanya. Pada pagi itu suasana begitu cerah ceria. Tetapi apa yang dirasakan Ibu Naomi? Dia sangat sedih sekali. Sedihnya luar biasa. Karena apa? Mau tahu ceritanya? Mari kita mulai. Pada zaman itu, bangsa Israel mengalami situasi yang tidak enak, yaitu bangsa Israel mengalami kelaparan. Gimana rasanya kelaparan? Anak-anak pernah kelaparan di rumah? Tidak ya? Nah, bangsa ini mengalami kelaparan yang luar biasa. Ada seorang bapak bernama Bapak Elimelek. Bapak Elimelek ini mempunyai seorang istri, namanya Ibu Naomi. Nah, Ibu Naomi dan Bapak Elimelek ini mempunyai 2 putra. Yang satu Mahlon dan yang satunya Kilion. Siapa tadi? Ya, Mahlon dan Kilion. Nah, untuk melanjutkan kelangsungan kehidupan mereka,
Mereka sekeluarga, yaitu keluarga kecil mereka melakukan perantauan. Kemana anak-anak? Ya, di daerah Moab. Mereka berempat menuju daerah Moab. Di sana mereka menjadi orang asing. Tidak enak juga menjadi orang asing? Nah, Bapak Elimelek ini tidak lama di sana dipanggil Tuhan. Bapak Elimelek meninggal. Sedihlah Ibu Naomi, karena Ibu Naomi harus kehilangan kekasih hatinya. Lalu beberapa waktu kemudian Mahlon dan Kilion sudah tumbuh dewasa. Mereka menikah dengan orang berkebangsaan Moab. Mereka menikah sampai 10 tahun tetapi belum juga dikaruniai keturunan. 10 tahun itu Mahlon dan Kilion, putra dari Ibu Naomi, ternyata dipanggil Tuhan juga. Mereka meninggal. Kesedihan yang sungguh luar biasa yang dialami oleh Ibu Naomi. Bayangkan, dia hidup sebatang kara. Walaupun dia memiliki 2 putri menantu, tetapi mereka tetaplah orang asing bagi Ibu Naomi. Nah, Ibu Naomi mendengar bahwa bangsa Israel diperhatikan oleh Tuhan. Di sana bangsa Israel siap memanen gandum. Puji Tuhan, Ibu Naomi bergegas bersama 2 menantunya menuju ke Israel, ke bangsanya, ke kampung halamannya. Di tengah-tengah perjalanan, Ibu Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Anakku, pulanglah kalian ke rumah masing-masing." Tetapi apa kata mereka? Mereka menangis keras kedua-duanya. Mereka tidak mau pulang. Lalu Ibu Naomi dan kedua menantunya berjalan kembali. Kedua kalinya Ibu Naomi berkata kepada menantunya, "Anakku, pulanglah ke rumah ibu masing-masing." Saat itu pula Orpa mencium Ibu Naomi, memeluknya, kemudian berpamitan. Apa yang terjadi dengan Rut? Apakah begitu? Tidak. Apa yang dikatakan Rut kira-kira? Begini katanya, "Janganlah ibu menyuruh saya pergi atau pulang meninggalkan ibu. Saya mau ikut kemanapun ibu pergi. Negeri tempat ibu tinggal, di situ pula saya mau tinggal. Bangsa ibu itu juga bangsa saya. Allah yang ibu sembah akan saya sembah juga. Saya tidak mau berpisah dengan Ibu Naomi." Ternyata Rut begitu mengasihi Ibu Naomi. Akhirnya Ibu Naomi tidak mau berkata lagi, tidak mau menyuruh Rut untuk kembali lagi. Nah, mereka melanjutkan perjalanan, sampailah di Bethlehem. Banyak para wanita ibu-ibu bertanya, "Halo, Naomikah itu?" "Loh, Naomikah itu?" Ternyata Ibu Naomi sedih dengan berkata, "Jangan kau panggil aku Naomi lagi. Panggil saja aku dengan sebutan Mara." Apa artinya anak-anak? Mara? Iya, Mara itu artinya pahit. Artinya Ibu Naomi mengalami banyak kepahitan. Apa tadi? Suaminya meninggal, kedua putranya meninggal, dia hanya hidup seorang diri. Tetapi kesedihan Ibu Naomi tadi apa?
terhibur oleh kesetiaan Rut. Rut dengan penuh belas kasih mengasihi dan melayani Ibu Naomi. Siapakah kira-kira yang menggerakkan hati Rut? Yang menggerakkan hati Rut adalah Tuhan Allah sendiri, yang menolong Ibu Naomi melalui Rut untuk menemani Ibu Naomi, sehingga Ibu Naomi tidak merasa kesepian atau seorang diri. Nah, anak-anak, di sini kita bisa belajar dari kesetiaan Rut. Artinya apa Rut itu? Rut adalah belas kasih. Oke, sekarang anak-anak juga harus berlomba-lomba. Bagaimana caranya? Bisa dipraktekkan dalam keluarga masing-masing. Contohnya, membantu ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, dan siapa? Saudara yang tinggal di sekitar kita atau di sekeliling kita. Dan lagi harus baik dengan sesama, mengasihi dengan sesama. Baik, mari kita berusaha dan tentu minta pertolongan kepada Tuhan untuk memampukan anak-anak memiliki hati yang penuh kasih. Baik, mari sebelum kita tutup dalam doa, kita membaca ayat hafalan terlebih dahulu ya. Sudah siap Alkitabnya? Mari kita cari di dalam 1 Petrus 4 ayat 8a. Sudah ketemu? 1 Petrus 4 ayat 8a. Sudah ya? Mari kita baca bersama-sama. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kita ulang. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu dan mendengarkan cerita tentang kisah Rut dan Ibu Naomi. Tolonglah Tuhan, berkatilah kami semua, mampukanlah anak-anak-Mu untuk dapat melakukan berbelas kasih, terlebih lagi dengan keluarga dan dengan sesama. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita akan mengucap syukur buat berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita pagi ini melalui sabda firman Tuhan. Nah, anak-anak, dipersiapkan semua persembahannya, tentu sudah di dalam amplop yang rapi, yang bersih gitu ya, karena kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan untuk persembahan kita pagi ini, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita saatnya sekarang ini kita akan akhiri untuk ibadah kita pagi hari ini. Dan anak-anak, kita akan bersama-sama bersehati bersatu di dalam doa untuk menaikkan persembahan kita dan juga untuk doa penutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk taburan firman Tuhan yang indah yang menguatkan kami
Dan saat ini kami pun sudah memberikan persembahan kepadamu. Terimalah ya Bapa, sucikan dan kuduskan persembahan kami ini agar berkenan kepada Tuhan. Berkati orang tua kami di dalam pekerjaan mereka sehari-hari, sehingga dengan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada orang tua kami, boleh mencukupkan kebutuhan kehidupan keluarga kami, baik untuk hidup sehari-hari, untuk sekolah maupun kebutuhan pelayanan kami di gereja Tuhan ini. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, dan ajar kami dengan setia bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadamu. Dan saat ini kami akan mengakhiri untuk ibadah kami pagi ini. Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu, biarlah kami boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami boleh mencintai keluarga kami, dan kami menunjukkan bakti kami kepada orang tua kami. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa untuk sekolah minggu kami minggu depan. Biarlah Tuhan berkati anak-anak Tuhan sehat semuanya, sehingga boleh mengikuti ibadah sekolah minggu depan dengan penuh sukacita seperti hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, berkati dan sertai kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang agung. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita pujikan Bapa. Terima kasih. Silakan anak-anak duduk dengan tenang bersaat teduh bersama keluarga, karena kebaktian kita sudah kita akhiri saat ini. Dan ingat untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan supaya kita tetap sehat senantiasa. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Dadah.